Lanjut. Oke. Pertama-tama perkenalkan nama, terus berstatus apa di sini di Sanggar. Itu dulu. Kembali mana? Perkenalkan nama, asal, status di Sanggar. Dari saya ya, namaku Azila, nama panjangnya Zila Sofia Anggraini, biasanya dipanggil Zila. Asal dari Pasuruan, terus di Sanggar statusnya sebagai pelatih. Aku sekarang halo lanjut. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kika. Nama panjangnya Kika Rotugus, tapi kalian bisa panggil aku Kika. Asalku dari Banyuwangi. Di sini peranku sebagai pelatih, pendamping adik-adik untuk berproses di sini, baik itu menari dan lain-lain. Gitu. Untuk sejak kapan kalian berkecimpung di Sanggar ini? Oh, 2020 Januari sekitar awal corona kan enggak sih? Corona berarti periode 2020 bisa juga habis hari raya ya, soal lebaran ya mbak. Iya. Kalau aku pribadi sih jujur aku juga lupa ya. Kalau soalnya aku tuh awal-awal sebelum sampai itu pindah ke sini, awalnya kan ada di balai desa. Nah itu sekitar tahun 2019 insya Allah kalau nggak salah ya. 2019 itu di bulan apa tepatnya aku juga lupa. Nah itu sebelum pindah ke sini. Nah setelah pindah di sini itu kemungkinan, dan bareng sama Tika juga, itu di tahun 2020 setelah hari raya. Oke, jadi aku bergabung di Sanggar ini bersama pelatih yang namanya Kak Azila ini mulai pertengahan tahun 2020 kalau nggak salah habis hari raya, dengan sumber daya di sini yang mulai dari awal ya. Dan tapi aku salut sama semangatnya adik-adik di sini, mereka mampu bersemangat untuk belajar. Bagaimana bisa kalian tiba sampai di Desa Grenden? Asal usul dan perjalanannya itu gimana? Mungkin saling aja, saling apa ya? Tektok aja. Saling menimpa Iya. ya. Mungkin aku dulu, nanti kalau misalnya kamu ada tambahan timpa aja. Awalnya nyampe ke sini itu karena waktu itu ada isu ya. Bukan isu sih, ini benar-benar kegiatan, yaitu kegiatan launching. Nah, launching ini itu launching tarian yang di situ kekurangan sumber daya manusianya, maksudnya benar-benar kekurangan orang-orang yang ahli dalam bidangnya itu. Nah, aku ditarik sama temanku waktu itu karena mungkin dia kewalahan untuk menanganinya. Nah, dipanggil aku ke sini untuk nemenin dia. Waktu itu launching tarian Perang Sadeng. Nah, itu launching di tahun 2019. Kalau nggak salah itu di bulan Agustus, seingatku ya. Di situ karena mungkin aku juga merasa ya memang butuh bantuan dan juga butuh tenaga. Jadi aku memberanikan diri, ya udah aku benar-benar harus turun tangan untuk
bantu. Itu sih kalau aku sendiri. Ya kurang lebih aku juga sama Kak Zila. Ya jadi Tarik juga ya. kebetulan hobiku itu selaras dengan didirikannya sanggar ini. Jadi di sini aku niatnya membantu Kak Zila dan ingin mendampingi proses di sanggar ini seperti itu. Oh ya, sebelumnya latar belakang kalian ini apa? Kenapa sampai bisa berani dan sampai sekarang melatih di Sanggar Tari Gendeng? Oke. Sebenarnya kita berdua ini pelaku seni ya di kampus kami. Jadi seiring dengan kegemaran atau hobi kami menari, kemudian kami mengembangkan potensi itu dalam naungan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Kebetulan berkecimpung di bidang seni dan tari. Gitu ya, bener banget. Kalau dari Mbak Jila gimana? Aku pribadi juga sama sih ya, karena emang kita sama satu organisasi. Di situ emang latar belakangnya kita dari hobi ya, hobi nari, senang banget. Dan itu nggak cuma hobi sih, itu kita lakukan, kebiasaan itu kita lakukan dari kecil malah. Ada yang mungkin ikut sanggar, atau mungkin karena emang dia senang banget untuk mempelajari tari-tari. Kalau aku pribadi, aku emang seneng ya. Kalau sanggar itu pun ya ikut cuma karena ada temen aja sih, ikut-ikutan gitu. Betul sekali. Alasan utama kalian bisa bertahan sejauh ini di tempat yang sejauh ini dan tetap bertahan itu apa? Apa motivasi kalian? Istilahnya kan ini mengembangkan potensi dan mengajar anak-anak yang notabene bukan kota kalian, bukan desa kalian. Motivasi utamanya apa? Silakan, Mbak. Cuman susah ya, motivasi. Aku nggak ngerti ya ini dibilang terlalu berlebihan atau apa. Kalau aku sih ngerasa karena ini hobi, aku ngelakuin ini seneng, ya ikhlas aja gitu. Selagi aku seneng, kalaupun bisa aku lakuin dan bisa buat orang itu juga merasa terbantu, ya aku bakal ngelakuin itu. Awalnya memang kita juga nggak menutup kemungkinan ya, semua orang tuh pasti membutuhkan uang dan upah atau hasil dari keringat pekerjaan orang-orang. Cuma karena memang kita dari awal udah hobi gitu, merasa ya ini harus kita lakuin gitu. Toh kita juga udah dapat upah, yaitu kita seneng, kita merasa bangga atas diri kita udah kayak gini gitu kan. Kayaknya gitu gak sih, Mbak? Iya benar. Dan juga kita di sini sebagai proses pembelajaran juga, karena proses belajar itu tidak ditentukan oleh umur. Misal belajar itu tidak ada puasnya gitu. Jadi dengan turunnya kita di sini, melihat potensi anak-anak di sini, semangat mereka dalam belajar, jadi itulah kenapa kami bisa bertahan sampai detik ini untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak di sini seperti itu. Kan sayang juga kalau udah punya semangat terus ditinggal gitu aja ya kan, dan harus dikembangkan seperti itu. Ngomong-ngomong soal potensi, bagaimana sih potensi anak-anak sini kok seberapa jauh sebenarnya basic anak-anak sini gitu loh dalam hal menari, ngomongin soal tarian lah ya. Itu gimana? Boleh deh. Oke. Untuk potensi ya, pertama yang aku lihat di sini bukan tentang skill, tapi tentang kemauan mereka untuk datang kemari. Jadi bagaimanapun skill mereka dan bagaimanapun tingkat kebisaan mereka dalam menari itu urusan belakang. Yang penting mereka punya niat untuk belajar di sini, seperti itu. Dan bersyukur juga ya, aku juga ngerasa anak-anak di dusun Kumitir ini mereka datang bukan dengan terpaksa gitu loh. Mereka benar-benar datang dengan membawa senyuman ke sini, dan
kalaupun mereka nggak datang tuh mereka kayak seperti merasa bersalah gitu, aku nggak ikut latihan kemarin, dan merasa punya tanggung jawab untuk ikut di latihan minggu depannya lagi. Itu aku bener-bener salut sih, meskipun aku juga merasa kadang terlalu jauh ya, karena jarak aku juga tinggalnya di daerah Jember Kota. Nah untuk kesini kan menempuh perjalanan 1 jam, tapi itu aku merasa itu udah, ya udahlah, ini terbayar gitu. Melihat mereka yang semangat, melihat mereka datang dengan senyum, itu kayak udah hilang gitu, capek apapun tuh hilang. Betul sekali Kak, apalagi ketika kita melihat semangat mereka kemudian dipatahkan begitu saja, bukannya merasa kita menambah rasa bersalah gitu. Kenapa tidak dilanjutkan seperti itu? Iya. Ya toh. Ngomongin soal tantangan ya, pasti kan ngomongin potensi ini, ngomongin tantangan juga. Gimana sih tantangan ngadepin anak-anak yang udah bukan basicnya tari, terus ya masih anak-anak yang notabene mereka masih suka bermain, itu gimana tantangannya? Super sekali. Banyak sekali ya tantangannya. Untuk menghadapi tantangan itu tentu saja perlu adanya metode dalam pembelajaran. Maksudnya metode dalam proses latihan di sini gitu. Bagaimana kita menganalisis karakteristik setiap anak yang ada di sini gitu. Bagaimana mereka cara bersosialisasi, terus kemudian cara mereka menangkap sesuatu. Kita harus memahami. Contoh di sini adik-adiknya tidak bisa diajak serius ketika latihan. Nah itu kita ya disambil guyon, terus membangun keakraban antara kita dengan peserta didik kita itu perlu sekali. Gimana? Iya bener. Ada nyamuk. Pada ya. Kalau aku sih, kalau dari aku ya hampir sama, cuma nambahin sedikit. Sebenarnya semua anak itu memang kan mereka tuh masih pengen dan masih haus bermain. Karena kata bermain tuh bukan kata-kata yang jelek ya, karena mereka di situ menemukan banyak pengetahuan yang di luar di luar dari dinding persekolahan gitu kan. Metode mungkin kita juga bisa pakai seperti setiap kali latihan tuh kita harus ada briefing. Nah briefing gunanya untuk apa? Misal kalaupun itu juga mencegah agar latihan ini tetap dalam rulesnya gitu loh, nggak lari kemana-mana. Meskipun mereka guyon tapi tetap kita tanamkan apa targetannya di minggu ini gitu. Misalnya ya kita harus hafal minimal berapa menit. Mereka itu harus tahu itu targetannya seperti apa. Setelah mereka dikasih tahu seperti itu kan, intinya mereka punya tanggung jawab gitu. Oh iya, aku harus bisa gitu menyerap apa yang dikasih sama Kak Zila sama Kak Kika gitu. Nggak apa-apa sih kalau guyon-guyon tuh ya wajar lah ya. Ya kalau kaku-kaku juga nggak baik. Nanti stres dong mereka. Lalu orientasi dan capaian apa yang menjadi target untuk sanggar ini, untuk anak-anak sendiri? Kalau aku sih gini ya, segala sesuatu, segala proses itu tujuan tertinggi adalah creative. Jadi bagaimana kita menciptakan sesuatu. Jadi seperti itu aja dah. Memulai proses harus ada sesuatu yang dikeluarkan nantinya. Entah bagaimana hasilnya. Nah, kita sudah mampu bahagialah kalau kita punya sesuatu dari proses kita itu. Seperti itu sih mungkin tujuannya ya. Ya itu salah satu juga. Mungkin itu juga yang paling penting ya. Terus yang aku nambahin, paling enggak kita jadi punya semacam kalau anak-anak itu kan masih mencari jati diri ya, merasa mereka kan juga membentuk dirinya dari mungkin minat dan bakat. Nah betul. Di sini tuh bisa gitu dibentuk minat dan bakatnya mereka. Kalaupun nggak ada minat ataupun bakat di bidang misalnya tari, nggak ada ruginya toh mereka ikut sanggar ini. Tujuannya kan
kita nggak untuk membisahkan atau memberikan mereka kayak Doktrin gitu. semacam memberikan mereka julukan penari kan. Cuma mereka itu belajar, bener-bener belajar, apapun itu bisa diserap pengetahuannya, mungkin dari omongan, nggak harus kita belajar tari. Di sini kita bisa sharing apapun gitu, ada masalah apapun. Jadi adalah tujuannya pasti nggak cuma untuk lulus ke sanggar aja sih, kita mencapai yang lain-lain. Untuk harapan kalian sendiri pelatih dalam sanggar ini dan anak-anak apa nih? Aduh, harapan banyak sih sebenarnya. Iya, salah satunya alasan kami tadi ya. Iya, harapan. Aku rasa harapan itu nggak akan mungkin cukup ya kalau disampaikan di sini, karena memang terselip banyak banget kepengenan ataupun niat-niat baik yang ada buat sanggar gitu kan. Aku pribadi pengen kita tuh bergerak terus gitu, tanpa harus melihat yang lain-lain lah, misalnya sanggar-sanggar yang sudah pernah melejit gitu kan. Kita nggak harus seperti itu juga, yang penting kita konsisten gitu kan, kita punya komitmen. Harapanku di situ aja sih, kita jaga hubungan, kita tetap jaga relasi-relasi itu. Aku rasa iya, aku rasa seperti itu cukup lah. Iya, jadi kalau aku sendiri punya angan-angan dan tujuan bahwa adanya sanggar ini merupakan wadah kreativitas, potensi yang dimiliki oleh anak-anak di sini, terutama warga lokal yang ada di sekitar. Oke lah, mungkin nanti ketika proses kita sudah baik, kita mampu berkompetisi sama sanggar-sanggar lain. Yeah. Tapi tujuannya itu, sanggar ini merupakan naungan, merupakan wadah. Seperti itu. Mungkin terakhir ya, pesan-kesan buat teman-teman dan khalayak luas terhadap sanggar ini, karena tentunya banyak yang nggak tahu ada sanggar di sini, di desa ini, di pucuk paling selatan Kabupaten Jember. Anak-anak sekitar sini, anak-anak seluruh Indonesia, siapapun. Oke, dan kalian, kita generasi Z ya, sekarang bukan lagi milenial, pasti sudah mengenal namanya teknologi digital ya. Sekarang pasti meskipun anak-anak desa ya, ketika saya di sini mengamati mereka sudah bawa gadget sendiri-sendiri kan ya. Bukan berarti desa sini tertutup dengan teknologi, bukan ya. Mereka sudah punya media sosial, mereka sudah punya akses internet. Jadi kenapa tidak kita mempromosikan, maksudnya mengenalkan sanggar ini melalui media sosial. Dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Gitu ya, kurang lebih. Gimana Kak? Heboh ya? Ya. Tapi ya bener juga sih, karena kan kita tahu ya, dunia sekarang itu lebih mudah dijangkau, apapun itu melalui sosial media. Ya nggak menutup kemungkinan itu juga jadi jalur yang paling efisien gitu untuk mengenalkan apapun produk atau hasil karya setiap orang. Ya, jadi bukan halangan ketika di sini sanggarnya terpencil atau gimana, nggak lagi soal wilayah daerah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan semuanya. Kita. Yang terakhir penutupan, mungkin salamnya sanggar tari sadeng. Apa jargon? Ya, jargon. Oh. Apa ya? Bermain dengan estetika. Iya, sama Mbak. Berdua toh. Sanggar tari. Oke, jadi teman-teman, kita juga punya jargon untuk menambah semangat anak-anak dan pelatih di sini. Gimana, Mbak? Jadi ya, hitungan ke Jawab berdua ya. Oke. Aku hitung 1,
2, 3. Sanggar Tari Sadeng Bermain dengan estetika.